dari salah satu lembaga nazir ya apabila tidak dipublikasikan ya. Oleh karena itu penting para mahasiswa ini untuk meneliti ya, menjadikan itu suatu skripsi ya, sehingga kemudian bisa dipublikasikan di jurnal kita sehingga jadi pembelajaran bagi yang lain. Spesifik isunya apa saja? Kalau saya sempat melihat beberapa topik-topik yang ada di ini ya di JSTT ya, bicara tentang model pengelolaan. Ya, ada yang asetnya itu macam-macam ya, ada yang terutama kebanyakan adalah asetnya adalah tanah ya. Nah, kemudian bagaimana tanah itu kemudian diolah, dioptimalkan ya. Ada yang menjadi sekolahan, ada yang menjadi tempat pengajian, ada yang menjadi lahan untuk pertanian dan sebagainya. Dan ini penting karena kaitannya untuk apa perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh nazir tersebut ya, supaya bisa pembelajaran bagi lembaga lain. Kemudian hal yang lain kaitannya dengan penelitian wakaf itu ada juga perihal tentang willingness ya. Willingness ini kesediaan ya, kesediaan orang untuk berwakaf. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini penting kaitannya bagi lembaga nazir ya, sebagai bagian dari marketing strategi mereka. Untuk nantinya mereka misalnya menghimpun dana wakaf, itu kira-kira faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan ya dalam strategi mereka supaya penghimpunan dananya itu bisa efektif ya. Kemudian saya ngeliat lagi judulnya adalah wakaf istibdal. Nah ini penting juga nih. Istibdal ini adalah tukar guling ya. Jadi ada tanah yang menganggur gitu ya. Terus kemudian ada lokasi di lain yang lebih strategis ya. Kemudian ditukar sehingga kemudian wakaf ini bisa optimal ya dan kemudian mengenerate income ya. Nah itu perlu proses perencanaan, perlu studi kelayakan dari sisi hukumnya bagaimana ya, dari keterlibatan dari entitas-entitas seperti BPN dan sebagainya, Badan Pertanahan Nasional itu juga penting sebagai bagian dari analisa apa saja kesulitan-kesulitan, apa saja faktor-faktor penting dalam faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam istibdal ini ya. Next. Mana Ven? Next Pak. Nah oke. Kemudian ada juga yang meneliti tentang wakaf dan kemandirian ekonomi pesantren. Nah ini penting juga nih karena coba kita lihat ya pesantren di Indonesia ini sudah banyak sekali ya. Dan keunggulan kita di Indonesia itu adalah ya ada pesantren ini. Ini di Malaysia itu ada tapi tidak sebanyak kita. Dan alhamdulillah sekarang ya Ponpes ini bersatu dalam happy trend ya yang apa dikerjasamakan dengan Bank Indonesia juga di Jakarta dan untuk seluruh KPW yang ada di Indonesia ya. Karena ini penting sekali. Ponpes kita harapkan ya tidak hanya kemudian mencetak santri-santri yang ahli agama, tapi juga Ponpes Pondok Pesantren ini juga punya lahan-lahan yang sifatnya adalah ekonomi, yang kemudian para santri ini bisa belajar ekonomi juga, sehingga mereka nantinya itu bisa paham agama dan paham ekonomi. Ya, nah ini dan saya yakin banyak juga ponpes itu yang punya lahan wakaf. Dan ini perlu untuk diteliti oleh mahasiswa mana-mana ponpes-ponpes yang sukses ya wakafnya di ponpes tersebut yang mengenerate income, yang bisa juga generate income itu bisa juga untuk membiayai operasional dari ponpes seperti Gontor. Gontor itu semuanya wakaf ya, semuanya wakaf dan generate income itu sangat luar biasa. Makanya di Gontor itu bayarnya murah sekali. Ya, kenapa? Karena banyak di subsidi ya dari wakaf-wakaf dari bisnis-bisnis ekonomi yang mereka kerjakan. Kemudian ada lagi wakaf Muhammadiyah yang di Lumajang. Nah ini salah satu wakaf yang lumayan sukses ya, yaitu pom bensin ya, SPBU yang berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah ya di kota atau kabupaten saya agak lupa ya di Lumajang sana. Dan itu menurut info yang saya dengar sebulan ya bersihnya dari pom bensin itu 100 juta. 100 juta itu adalah untuk membiayai
operasional dari pengurus daerah Muhammadiyah di Lumajang tersebut. Nah, ini penting untuk apa? Itu dipublikasikan itu penting supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi PDM-PDM yang lain ya, perwakilan daerah Muhammadiyah yang lain ataupun non Muhammadiyah juga penting ya. Apa yang harus diperhatikan ketika kemudian berbisnis pom bensin di atas tanah wakaf ya. Terus kemudian ada juga skripsi tentang Bank Wakaf Mikro juga ya. Ini Bank Wakaf Mikro ini juga luar biasa, Kordul Hasan dan apa namanya untuk golongan menengah, bukan menengah sebetulnya, mikro ya, mikro sangat bawah ya. Terus kemudian ada lagi yang melihat kepuasan kerja terhadap kinerja ini ya, untuk internal lembaga wakafnya ya. Jadi ini penting untuk konsolidasi internal wakaf, nazir wakaf ya, sehingga mereka bisa kemudian efektif dalam bekerja. Next, Pak Noven. Kemudian ada juga penelitian yang strategi marketing fundraising zakat dan menggunakan ANP ya. Dengan ANP maka kita bisa tahu prioritas pertama, kedua, ketiga itu insya Allah seperti itu ya. Apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menghimpun fundraising zakat ya, menghimpun zakat ya. Kemudian pendayagunaan zakat produktif ya. Sekarang zakat tidak hanya konsumtif tapi sekarang sudah dikembangkan zakat produktif. Ini kalau tidak salah itu zakatnya berupa suatu alat yang memang dengan alat itu mereka bisa bekerja. Misalnya rombong bakso dan sebagainya itu ya. Terus kemudian ada akuntansi syariah pada LAS ya. Ini mungkin bagaimana kepatuhan ya lembaga amil zakat itu pada standar-standar akuntansi syariah khususnya pada zakat. Terus kemudian ada efisiensi DA, Data Development Analysis, itu untuk mengetahui seberapa efisiennya lembaga zakat itu bisa beroperasi supaya impact-nya bisa tinggi. Kemudian Internet Financial Reporting ya, ini perihal masalah transparansi, ini juga penting kaitannya dengan kepuasan kepada stakeholder, dalam hal ini adalah Muzaki ya. Muzaki itu kita harus menjaga ya, lembaga itu harus menjaga hubungan baik dengan Muzaki. Salah satu caranya itu adalah selalu menginformasikan secara transparan performa kinerja dari waktu ke waktu ya, bisa bulanan, bisa pertengahan tahun atau akhir tahun ya. Next, Pak Noven. Nah, dengan wakaf ini banyak metodologi ya, metode yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian wakaf. Studi literatur ya, N/FGD. Jadi studi literatur saja itu bisa untuk jadi riset-riset tentang wakaf. Kalau kawan-kawan semua pernah membaca jurnal saya yang terakhir yang di Helion itu saya hanya studi literatur, tidak ada FGD-nya. Dan itu bisa masuk di Scopus yang Q1 ya. Jadi studi literatur itu bisa asal kita menganalisanya itu secara dalam dan komprehensif ya. Terus kemudian yang kedua adalah action research. Nah, ini action research ini juga penting juga karena nanti saya jelaskan ya action research itu seperti apa. Intinya adalah kita buat model dan model itu dipraktekkan dan kemudian dievaluasi. Kalau action research itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau mungkin cocoknya ini sebetulnya adalah S3 karena durasi waktunya adalah lama. Kalau S1 mungkin hanya 1 semester, mungkin harus ada modifikasi ya untuk action research ini. Kemudian ANP yang tadi saya bilang, SAM ya untuk tadi penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi niat, mempengaruhi keputusan dan sebagainya dan lain-lain. Jadi ini kemungkinan metode-metode yang bisa diterapkan untuk wakaf ya. Kalau misalnya perihal masalah time series dan sebagainya, kendalanya itu adalah data ya. Data memang kita belum terkumpul dengan baik dan durasi ketersediaan data itu belum banyak. Sehingga agak susah kalau kemudian dipaksakan misalnya perolehan wakaf kemudian dibuat time series, itu memang agak susah ya. Next. Oke, nah sekarang saya akan fokus sedikit tentang action research. Apa sebetulnya action research itu ya? Nanti bisa dibaca sendiri ini ya, tapi intinya adalah ada kata-kata action ya. Action itu berarti melakukan. Artinya riset itu intinya adalah Anda punya model ya. Model itu
ada justifikasinya, yaitu berasal dari literatur review. Terus kemudian model itu divalidasikan ya, divalidasikan melalui apa? Melalui FGD. FGD dengan orang-orang relevan supaya memperkuat justifikasi dari model yang sudah kita bangun ya. Kita akomodasi dari masukan-masukan dari FGD itu, kemudian model itu kita improve ya. Kalau sudah, kemudian model itu kita laksanakan ya. Kita laksanakan tentunya ini sudah harus ada kerjasama dengan para praktisi. Kita sebagai peneliti itu membuat model dan membuat perencanaan, kemudian yang melakukan adalah para praktisi wakaf. Kita tinggal memberikan masukan, mengarahkan, menjelaskan tentang model tersebut. Kemudian tentu ini harus kita siapkan lebih luas lagi kaitannya dengan tidak hanya praktisi kan, tapi juga ada entitas-entitas lain yang mungkin itu juga harus terlibat. Misalnya kalau keterlibatan tanah wakaf gitu ya, maka kita juga harus misalnya menghubungi kepala desa di mana tanah wakaf itu berada misalnya. Nah, ini juga harus bagian dari perencanaan di metodologi action research ya. Kemudian setelah dilaksanakan ada evaluasi reguler ya, evaluasi reguler tentang apa yang terjadi di lapangan dan sesuai enggak dengan perencanaan kita. Dari waktu ke waktu kita sudah buat time schedule, bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga itu kira-kira targetnya seperti apa, ekspektasinya seperti apa, kemudian monitoringnya itu kita sesuaikan, maksudnya itu kita cek ya, kita monitor secara reguler, cocok atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan ekspektasi perencanaan yang sudah kita buat di awal. Setelah itu kalau memang ada yang tidak cocok ya kita segera melakukan adjustment ya supaya sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian nanti adalah terakhir adalah laporan akhir. Coba next, Pak Noven. Nah, diagnosing ini tahapan-tahapannya ya action research ini. Jadi pertama itu kita harus melihat masalah pokok, terus kemudian kita mencoba untuk mencari solusinya berdasarkan literatur review sehingga kita bisa membuat propose model. Model itu usulan kita, ya. Nah, usulan kita itu ya baru kita. Nanti perlu FGD. FGD itu tadi seperti yang saya bilang untuk menguatkan argumen dari model kita, terus kemudian membuat action planning. Kita membuat perencanaan. Membuat rencana, terus kemudian rencana itu dikerjakan, ya action taking nomor 3 ini, dengan praktisi-praktisi itu, terus kemudian secara reguler kita melakukan evaluasi, monitoring dan sebagainya, terus kemudian di akhir kita membuat laporan akhir itu, apa yang sekiranya dapat kita pelajari dari proses mulai dari awal sampai akhir, apa kesulitan-kesulitannya, apa yang harus diantisipasi, apa kunci faktor suksesnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan action research. Kalau Anda melihat tahapan-tahapan ini memang sudah terlihat bahwa ini tidak akan mungkin dilaksanakan dalam 1 semester. Ini ada proses yang panjang, jadi memang cocoknya ini adalah S3. Tetapi 1 poin saja itu bisa untuk jadi penelitian S1, misalnya diagnosing masalah-masalah pokok ya. Ada masalah terus kemudian Anda membuat modelnya ya. Modelnya ini tentu yang saya bilang tadi, model itu didasarkan pada literatur review. Literatur review Anda membuat model terus kemudian dijustifikasi dengan FGD itu sudah bisa merupakan skripsi anak S1 ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Noven. Nah, ini yang selalu sering saya ceritakan dalam presentasi-presentasi tentang wakaf itu. Kenapa kok saya fokus pada harga daging ya? Karena memang daging itu nutrisi ya. Nutrisi itu penting untuk kita itu berpikir ya. Harga itu mahal ya, daging itu mahal karena memang suplainya terbatas. Maka perlu kemudian kita usulkan ya, bagaimana bisa ada peternakan di atas tanah wakaf gitu ya. Nah, kalau seperti ini, model ini, maka kita sudah jelas apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah harga yang tinggi, harga daging ya. Lalu bagaimana kita mencari solusinya? Ya berarti kita tahu harga tingginya itu karena suplai terbatas. Maka suplainya harus ditambah. Itu salah satu solusinya, ya. Bagaimana suplai bisa ditambah? Kita lihat apa yang ada di lapangan, ya. Yang ada di lapangan itu adalah tanah wakaf kosong, nganggur, ya. Dan beberapa di antaranya pasti cocok untuk tanah
untuk peternakan sapi. Nah, itu kemudian kita jadikan salah satu usulan solusi. Nah, ketika kemudian kita menggunakan tanah wakaf itu untuk peternakan sapi, maka kita lakukan FGD, ya. FGD siapa yang diundang? Misalnya Dinas Peternakan, misalnya akademisi, terus kemudian CSR, karena dalam model saya itu ketika peternakan itu juga harus dihubungkan sama CSR perusahaan yang raw materialnya itu adalah daging sapi, ya, sehingga kemudian ketika misalnya sudah waktunya sembelihan sapi itu bisa dijual ke perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut di awal itu membagikan CSR kepada proyek ini. Jadi ada mutual benefit antar keduanya. Nah, itu adalah proyek-proyek yang harus direncanakan di awal, maksudnya ini bagian dari action research ya, tapi harus dikerjakan di awal. FGD itu, setelah FGD kita modifikasi modelnya ya apabila ada masukan yang bagus dari peserta FGD. Terus kemudian yang kita lakukan adalah kita harus kontak dengan salah satu nazir yang punya tanah wakaf yang cocok untuk peternakan tersebut. Sama kita hubungkan sama perusahaan-perusahaan, kita kontak dan sebagainya, itu bagian dari perencanaan kita ya. Terus kemudian universitas juga ikut membantu karena kaitannya dengan terutama yang ada Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan, supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada sapi gila di situ ya. Nah, ada 3 entitas tersebut ya, entitas-entitas tersebut kemudian bagian dari perencanaan kita. Kalau model kita sudah bagus, dengan FGD sudah dilakukan, kemudian dilaksanakan kepada nazir itu ya. Nazir itu kemudian secara reguler kita sebagai peneliti 6 bulan ya, tidak 6 bulan tapi mungkin 1 bulan itu kita monitor terus apa kesulitannya, apa kendala-kendalanya ya, kendalanya masalah kesehatan atau kendalanya masalah pakan dan sebagainya, itu kita terus monitor ya. Kita buat logbooknya itu yang secara detail. Logbook ini adalah apa rincian-rincian kegiatan yang kita lakukan dalam kaitannya dengan proyek ini. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu kita lakukan apa. Itu logbook itu, karena itu nanti bagian dari laporan akhir yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, setelah akhir, maka selesai, maka kita buat laporan akhirnya itu dengan menceritakan dari awal perencanaan, proses, terus kemudian pelaksanaan, kemudian di akhir, sehingga apa kemudian dampaknya. Apakah memang apa namanya, sudah menghasilkan berapa sapi, kemudian berapa kilogram yang bisa di ini. Kalau memungkinkan, kalau sifatnya sudah makro ya, karena itu ada misalnya tanah wakaf itu yang untuk ini adalah ada di tiap provinsi, maka mestinya itu akan menurunkan harga daging secara nasional. Nah, apakah itu terjadi? Nah, ini merupakan bagian dari laporan akhir ya. Atau paling tidak kita bisa tahu harga daging di lokasi tersebut, di kabupaten tersebut, di kota tersebut ya, atau di desa tersebut, bagaimana harga dagingnya. Sebelum ada proyek ini dan sesudah ada proyek ini, ada perbedaan harga daging atau tidak. Ini merupakan bagian dari laporan akhir yang tentunya penting untuk kita ceritakan ya, ceritakan. Oke, lanjut Pak Noven. Ini sudah saya ceritakan, jadi mungkin agak next saja. Ini lanjut aja, sudah bagian dari yang saya ceritakan. Next. Ini tahapan-tahapannya. Saya langsung kepada ini aja, langsung pada usulan judul yang baru. Ini masih bagian yang tadi Pak Noven. Nah ini ya, kalau tentang wakaf, kita bicara wakaf. Sebelumnya kita bicara tentang wakaf, apa yang kemudian bisa kita pelajari ya. Kalau konteks saat ini ya, kalau untuk penelitian-penelitian, maka konteks yang saat ini di masa pandemi seperti ini, maka wakaf dan health sector itu sangat penting ya. Jadi bagaimana wakaf bisa sukses untuk mengelola sektor kesehatan di masa lampau ya, zaman Turki Utsmani dan sebagainya, itu perlu untuk digali lagi ya. Apa kunci-kunci faktor suksesnya masa lalu itu atas sektor kesehatan ya. Itu perlu digali, terus kemudian juga current practice. Current practice ini sekarang siapa nazir-nazir yang sudah melaksanakan wakaf fokus untuk health sector dan bagaimana performanya dan sebagainya ya. Itu perlu kita ungkap, kita analisa, kemudian kita publish di jurnal supaya apa? Jadi pembelajaran. Kemudian wakaf sebagai government instrument ya. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan ya. Kalau kita tahu, Bapak Ibu kan pasti pernah mendengar LPDP ya. LPDP itu memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang
mau sekolah lagi. Saya pernah satu panel dengan Pak Nuh ya, Ketua BWI sekarang, Badan Wakaf Indonesia. Beliau menceritakan bahwa ketika beliau menjadi Menteri di Pendidikan ya, zamannya Pak SBY, itu mengalokasikan anggaran pendidikan itu kalau tidak salah berapa ya? 4 triliun kalau tidak salah setiap tahun kalau ya setiap tahun itu 4 triliun, 4 triliun, 4 triliun. Itu digunakan sebagai dana abadi, ya tidak boleh diambil. Kemudian diproduktifkan, ya, kemudian hasilnya itu adalah untuk LPDP. Sehingga kemudian kita bisa lihat teman-teman kita yang belajar di luar negeri yang dari LPDP itu sebetulnya adalah dari dana abadi yang diprakarsai oleh Pak Nuh, yang sebetulnya itu secara de facto-nya itu adalah wakaf sebetulnya, karena wakaf adalah dana abadi, ya. Terus kemudian wakaf dengan digitalisasi, isu and challenge, ini juga topik yang menarik juga ini, karena sekarang masa pandemi banyak orang yang online, maka penting untuk diteliti seberapa aware-nya orang tentang teknologi. Jadi bisa menggunakan model TAM ya, teknologi acceptance model ya, untuk orang-orang yang mau berwakaf ya. Oke, lanjut Pak Noven. Saya mungkin tidak akan lama ya, mungkin saya akan berhenti jam 9.30, nanti mungkin jam saya akan selesai jam 9.45 karena sekarang saya ada hal yang saya nggak bisa tinggalkan ya, jadi mungkin saya akan berhenti jam 9.30. Oke, saya lanjutkan research topik apalagi yang bisa kita kembangkan, yaitu tentang regulatory framework ya, aspek yang belum diregulasi. Nah ini kita bisa melihat ya, kita bisa pelajari misalnya apa peraturan-peraturan wakaf yang ada di Malaysia misalnya, yang ada di Singapura misalnya, dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ya, adakah peraturan-peraturan itu yang kemudian berimpact kepada kesulitan mengembangkan wakaf misalnya? Ya, nah itu kita lihat ya, kita lihat. Contoh sederhananya, kalau di mana peraturan di Indonesia ini kan nazir ini boleh individual. Nah itu kalau tidak ada peraturan selanjutnya bagaimana individual sebagai nazir itu dipilih, ini yang nanti akan menyulitkan di kemudian hari. Kenapa? Iya kalau nazirnya itu kompeten, iya kalau nazirnya itu amanah, iya kalau nazirnya itu profesional. Tapi kalau nazirnya itu tidak profesional, tidak kompeten, tidak punya ilmu, tidak amanah, maka itu akan menyulitkan ya. Dan faktanya memang seperti itu, banyak terjadi di Indonesia, faktanya seperti itu, sehingga makanya kenapa banyak sekarang tanah-tanah wakaf yang menganggur di Indonesia ya. Terus kemudian bagaimana peran pemerintah ya, ini juga bisa diteliti. Awareness of wakaf ya. Ini penting juga untuk kita tahu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mensosialisasikan wakaf ini dengan baik. Maka kita harus tahu dulu sebetulnya seberapa mengertinya sebetulnya orang itu tentang wakaf ya. Mungkin orang itu sudah paham ya. Para tokoh-tokoh agama itu mungkin sudah paham apa itu wakaf ya. Tapi kemudian apakah mereka juga paham misalnya wakaf saham misalnya ya, wakaf blockchain misalnya, atau wakaf asuransi misalnya. Nah, ini kan tanda tanya besar yang kita tidak tahu, oleh karena itu riset perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian ini quality nomor 3 ya, quality of wakaf practitioner, itu ada success story of wakaf institution. Ini penting juga nih. Success story itu perlu kita gali ya, perlu kita diketahui kunci-kunci suksesnya, sehingga apa? Sehingga para nazir-nazir yang lain itu bisa mencontoh ya, sehingga mereka bisa melakukan apa yang telah dilakukan dengan sukses di nazir yang lain. Terus measurement of an indicator ya. Jadi pengukuran. Dikatakan nazir itu nazir yang sukses itu apabila telah melakukan apa dan ukuran kinerjanya bagaimana. Apakah pengumpulan dana wakaf, apakah jumlah mauquf alaih dan sebagainya. Ukuran-ukuran itu belum ada yang fix. Jadi masih mungkin untuk dilakukan penelitian-penelitian. Next, Pak Noven. Kemudian ya, optimize and productive wakaf land ya, alternative use of idle wakaf land ya. Jadi ini kalau ini sebenarnya lebih perihal masalah studi kelayakan ya. Kalau ada wakaf tanah kosong itu sebetulnya mau dijadikan apa? Mana yang lebih berisiko antara dijadikan misalnya ya lokasinya agak perkotaan gitu,
dijadikan kos-kosan atau dijadikan hotel misalnya. Nah, ini perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu FGD mana yang lebih baik. Untuk apa sebetulnya? Itu sebetulnya adalah untuk memberikan pelajaran bagi nazir ya, bahwa kalau mau memutuskan bisnis apa di atas tanah wakaf, itu harus ada naskah akademiknya. Dan naskah akademiknya itu disusun secara akademis, ya mengikuti aturan-aturan akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang kemudian bisa jadi skripsi. Sekarang sudah jam 9.30, saya mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan ya karena saya juga terbatas waktu. Saya lebih senang nanti ada pertanyaan secara kurang lebih 15 menit sebelum nanti saya mengundurkan diri. Mungkin saya kembalikan ke saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Vicky. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Prof atas presentasinya tentang isu riset pada wakaf. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan di chat room, Prof. Ya. Yang pertama dari Ibu Puji Sucia, izin bertanya untuk action research, apakah model boleh diambil hanya dari satu penelitian terdahulu saja, tanpa ada modifikasi? Langsung saya jawab ya. Jadi untuk Bu Puji, penelitian semacam ini adalah penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu ekspresif ya. Ekspresif itu kita bebas untuk mengekspresikan suatu model, yang penting adalah ada justifikasinya. Jadi kalau misalnya satu penelitian terdahulu itu sudah mengcover semuanya yang kita inginkan, ya ada penelitian yang lain, tapi penelitian yang lain itu sebetulnya sudah dijelaskan di penelitian utama kita, maksudnya penelitian terdahulu yang jadi acuan kita, satu aja udah cukup, ya. Cuman apakah iya kita bisa menemukan satu penelitian terdahulu yang mengcover banyak hal? Bisa saja tidak. Ya, oleh karena itu kita perlu membaca yang lain juga sebagai pembanding. Mungkin ada sisi-sisi sebagian kecil yang ini bisa kita ambil dari artikel-artikel yang lain. Nah, itu kita perlu jelaskan juga dalam model kita. Jadi modifikasi itu sangat mungkin dilakukan, Bu. Karena ini adalah penelitian kualitatif ya. Mungkin itu ya. Bu Ya. Puji. Mohon izin menambahkan sedikit, Prof. Ya, silakan. Artinya berarti kalau ada beberapa penelitian terdahulu, berarti kita harus membuat model baru lagi ya, Prof ya, sebelum kita action research yang lanjutannya. Ya, kalau ada beberapa model sebelumnya dan kemudian kita rencana untuk membuat model, maka yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita melakukan analisa terhadap 2 model tersebut. 2 model tersebut dengan kepentingan model kita itu plus minusnya apa dalam 2 model itu. Ya, plus yang satu ditambah plus yang model kedua itu bisa kita ambil, yang minusnya nggak usah kita ambil. Terus kemudian kita membuat model baru. Itu bisa dilakukan. Oke, matur nuwun, Prof. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan kedua, Prof, ini mungkin bertanya tentang tanggapan dan masukan, minta masukan untuk penelitiannya. Dari Ibu Auliaika Anindita, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, karena saya sedang menyusun penelitian tentang kajian cash wakaf link sukuk, CWLS, sebagai instrumen pembangunan negara dari perspektif fikih muamalah. Pertanyaan penelitiannya, 1, bagaimana kajian fikih muamalah pada CWLS? 2, bagaimana kajian fatwa ulama mengenai CWLS untuk pembangunan negara? 3, bagaimana skema pemanfaatan CWLS untuk pembangunan negara? Metode penelitian, studi literatur, dan FGD. Mohon tanggapan dan masukan untuk penelitian saya. Ya, terima kasih Bu Aulia ya, Mbak Aulia ya. Jadi kalau CWLS ini dikaitkan dengan fikih muamalah, maka yang perlu difokuskan itu adalah 2 hal. Itu ada 2 instrumen ya, Mbak ya. Pertama adalah cash wakaf dan yang kedua adalah sukunya. Ya. Nanti yang perlu dilihat itu adalah ini suku ini underlying-nya apa? Ya, sukunya jenisnya apa? Apakah suku ijaroh, apakah suku mudoroba, apakah suku, nah itu perlu digali lagi ya. Kemudian karena itu ranahnya nanti adalah ranah fikih. Jadi suku ini underlying-nya underlying asetnya apa? Terus kemudian kalau misalnya itu ijaroh ya, berarti kan ada penjualan ya, penjualan dari pemerintah kepada SPV, terus kemudian secara beneficial ownership,
kemudian SPV melisback lagi kepada pemerintah, nyewa, sehingga pemerintah itu nyewa, bayar ke SPV, SPV itu kemudian membayar sewa itu kepada investor, ya. Nanti investor karena ini wakaf ya, kemudian masuk untuk sosial. Nah, di situnya itu perlu dilihat kajian fikihnya. Yang perlu ya, yang maksudnya dengan kata lain itu begini, Mbak. Dari proses satu entitas ke entitas lain, nah itu nanti dilihat isu fikihnya apa, ya. Dari misalnya penyerahan suku dari pemerintahnya kepada BWI, ya, kepada BWI itu nanti akadnya apa, suku underlyingnya apa dan sebagainya itu. Saya rasa FGD perlu, ya, karena kalau studi literatur saya tidak terlalu yakin isu fikihnya itu muncul di literatur yang tersebar di internet dan sebagainya. Jadi perlu ada FGD, dan FGD-nya itu mungkin sama orang Kementerian Keuangan dan sama DSN ya, DSN MUI yang memang mengeluarkan fatwa tentang fokus tentang JWLS ini. Itu kira-kira Mas Vicky. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Asep Maulana. Assalamualaikum, Prof. Saya rencana meneliti terkait analisis implementasi Good Nazir Governance pada nazir wakaf uang studi kasus dompet duafa. Jadi dia bertanya, adakah kira-kira metode apa yang bisa saya pakai dengan judul tersebut? Iya, bisa misalnya ada macam-macam ya. Jadi tergantung memang kesesuaiannya. Maksudnya tuh ada fenomenologi ya. Tapi kalau fenomenologi itu harus sesuatu yang sifatnya fenomena gitu ya. Kalau pada individual nazir itu rasanya kok mungkin kurang cocok ya. Bisa juga misalnya participation observation ya. Kalau participation observation ini seperti halnya kita ingin mengetahui, namanya observasi, tapi ada partisipasinya juga. Jadi kita observasi itu sekaligus sebagai bagian, sebagai partisipan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya Anda kepingin membuat penelitian tentang seorang tokoh yang terkenal gitu ya, terus Anda menggunakan participation observation ya, itu maka Anda harus bagian dari tokoh itu misalnya ya. Boleh nggak misalnya, ini sebenarnya lebih kepada nanti penelitian tentang sosiologi ya. Kalau memang sengaja membuat penelitian tentang ketokohan orang tersebut ya, maka luangkan waktu yang cukup lama untuk bersama dengan dia. Tidak hanya Anda ketemu dia kemudian Anda wawancara terus, tidak. Tetapi Anda ketemu sama dia itu apapun ya, tidak hanya perihal masalah riset. Tapi misalnya dia ngajak silaturahim ke tempat lain, Anda ikut. Dia mengisi acara, Anda ikut. Kesehariannya misalnya pagi subuh dia bangun dan sebagainya itu Anda tahu. Subuh itu dia selalu ke masjid, Anda tahu juga. Anda bagian dari jamaah sholat masjid di masjid yang sama. Nah itu participation observation. Sehingga Anda bisa tahu ya, dapat feelingnya tentang orang itu. Bahasa sederhananya itu begini. Ini Asep ya. Asep, saya mau nanya sama Anda ya. Kalau saya minta, kalau Anda misalnya nanya seseorang ya, gimana pertandingan Persebaya lawan Persija gitu ya. Nah orang yang Anda tanyain ini, itu cuma baca di koran. Oh Persija menang, gitu. Ngalahkan Persebaya atau sebaliknya Persebaya menang gitu. Yang kedua, Asep nanya dengan orang lain, bagaimana Persebaya sama Persija gitu. Nah orangnya ini tidak membaca koran, tetapi dia langsung hadir di pertandingan di stadionnya. Terus kemudian dia menceritakan ke Asep. Bandingkan kualitas yang pertama teman Anda yang baca dari koran, yang kedua adalah hadir di lapangan. Pasti akan beda ceritanya. Nah itulah yang kemudian disebut kenapa kok participation observation itu penting, karena hadir di mereka. Nah itu participation observation. Nah ada salah satu dosen akuntansi yang kemudian mengatakan bahwa kalau untuk skripsi yang levelnya S1 ya, kalau yang sifatnya kualitatif itu sudah cukup ya bagi
mahasiswa S1 itu tidak perlu kemudian menspesifikkan lagi ini spesifiknya apa. Kalau bisa lebih baik, tapi kalau tidak pun ya sudah, penelitian tentang kualitatif, wawancara, dan sebagainya. Itu sudah cukup sebagai metode untuk level S1. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Prof, izin menambahkan, Prof. Ya, silakan, Asep. Ini Prof, sebenarnya ada tambahan lagi, Prof. Saya ini ingin meneliti itu tentang good national governance, tapi berbasis wakaf call principle, Prof, yang ada di WCP 13, Prof. Jadi saya ingin meneliti bagaimana sih penerapan WCP ini yang ada di WCP 13 itu utamanya pada nazir dompet duafa itu, Prof. Bagaimana, Prof, menurut pendapat Prof seperti itu? Ya, saya mendengar pertanyaan Anda ini juga diutarakan ke Prof Mahfud yang kemarin, ya kan? Kaitannya dengan WCP ya, Prof. Untuk diterapkan di ini. Tapi waktu itu saya sebetulnya mau bicara, tapi karena waktunya nggak nutut ya. Saya sebetulnya begini, Asep. Pertanyaan pertama sebelum Anda melakukan penelitian ini adalah apa tanggapan Nazir tentang WCP itu dulu. Itu dulu sebelum Anda melakukan ini. Karena WCP itu sifatnya bukan perintah dari BWI. Ya. Kalau bukan perintah dari BWI maka dia bisa iya bisa tidak untuk kemudian mengikutinya. Sehingga yang perlu mutu diteliti sendiri adalah bagaimana tanggapan mereka tentang para nazir itu tentang WCP, ya. Kemudian tanya yang lebih spesifik lagi, kira-kira kalau untuk diimplementasikan kesulitannya apa? Ya, kesulitannya para nazir itu apa untuk misalnya WCP itu misalnya diterapkan. Nah, itu penelitian itu dulu harus dilakukan, kemudian baru judul Asep ini. Gitu ya, Asep ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ya. Terakhir ini, Prof, ini dari Muhammad Handika Surbakti. Prof, izin bertanya, menurut saya penghimpunan SWR 01 belum optimal dan ada beberapa aspek yang membuat hal tersebut terjadi, seperti minimnya mitra distribusi dan promosi. Nah, jika kita ingin mengajukan model promosi dan penjualan SWR 01 yang diadopsi dari model promosi dan penjualan suku tabungan atau ORI, maka metode yang cocok untuk penelitian ini apa ya, Prof? Mohon masukannya. Oke, saya akan bicara metode, tapi saya tidak bicara masalah durasi waktu penelitiannya ya. Begini, Handika yang kita ketemu di Medan ya. Jadi gini Handika, pertanyaan Anda saya jawab dengan action research. Anda buat model ya, coba model itu Anda buat. Misalnya Anda kan kenal banyak dengan para penggiat-penggiat ekonomi syariah ya, komunitas-komunitas ya. Coba Anda buat model ya, komunitas-komunitas yang mau untuk jadi promoter ya, mau menjadi agent untuk mempromosikan itu Anda buat model dulu. Misalnya pemilihan agentnya itu yang bagaimana, kualifikasinya. Terus kemudian tentunya Anda harus training dulu ke mereka. Ya, training cara komunikasi, training tentang pengetahuan CWLS, training tentang macam-macam, itu harus Anda training. Itu bagian dari model yang Anda mau buat, ya. Terus kemudian habis itu penilaian Anda adalah siapa yang closing misalnya 10 juta ke atas itu berarti sukses. Misalnya seperti itu. Closing. Jadi agen-agen itu turun lapangan, real. Mereka pokoknya cari siapa orang-orang yang mau untuk SWR, mau untuk kontribusi terhadap suku wakaf retail ini. Nah, yang sukses ya itu Anda buat kriteria, misalnya 10 juta ke atas atau 20 juta ke atas. Nah, itu kalau sudah selesai, maka yang sukses-sukses ini Anda wawancarai. Ya. Anda wawancarai apa yang membuat dia sukses. Ya. Apakah kosakatanya, apakah pendekatannya, apakah macam-macamnya. Itu Anda itu menjadi kesimpulan. Jadi menjadi key faktor suksesnya untuk promosi SWR 01 ini. Nah, kemudian itu dari model, evaluasi, kemudian perencanaan sehingga kesimpulannya adalah key faktor suksesnya, itu jadikan dalam satu penelitian dan itu akan bisa jadi jurnal itu. Gitu kira-kira ya, Mas Vicky? Iya, baik, Prof. Sekian. Sekian, Prof. Cukup. Iya.
Cukup ya? Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk membuka wawasan untuk ide-ide topik tentang wakaf dan juga zakat. Saya mohon izin, saya nggak bisa mengikuti sampai selesai ya karena saya ada di luar dan ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Prof warahmatullahi atas Terima kasih, ceria Prof. ilmunya. Iya. Baik, kita masuk ke sesi kedua dari acara seri penelitian. Kalau sekarang adalah seri review. Sekarang adalah materi untuk kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Noven Suprayogi. Kalau tadi berkenaan dengan isu riset pada Islamic Social Finance, kali ini isu riset pada akuntansi syariah. Presentasi mungkin 45 menit pada Pak Noven, sisanya bisa tanya jawab. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin saya enggak lama mungkin Mas Vicky, Pak Vicky. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke. Baik. Jadi di sesi ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana mapping ataupun kondisi riset akuntansi syariah di Indonesia. Memang kita lebih spesifik di sini tentang Indonesianya. Jadi makanya kemudian karena itu yang saya ambil datanya di sini adalah Sinta, ya, indeks Sinta. Karena indeks Sinta ini indeks yang resmi dari kementerian, gitu ya. Yang tujuannya memang untuk mengumpulkan seluruh publikasi yang ada di Indonesia. Jadi yang akan saya paparkan di sini adalah berdasarkan hasil analisis saya di Sinta, ya. Nah, kalau kita lihat tentang peta publikasi akuntansi syariah di Indonesia, itu ternyata kalau kita searching, ya, searching di Sinta itu, maka hanya ada satu jurnal yang spesifik tentang akuntansi syariah yang sudah terindeks di Sinta. Itu yaitu jurnal Aksyar, ya, jurnal akuntansi syariah yang dikelola oleh Institut Agama Islam Negeri Kudus, ya. Ini baru Sinta 4, ya, Sinta 4. Nah, ini hanya ini saja yang yang ketika kita searching, ya, by jurnalnya, pengelola jurnalnya itu atau nama jurnal itu, maka yang muncul dengan akuntansi syariah itu hanya satu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik, artinya kemudian kalau kita searching lagi, kita tentang jumlah penulis, ya jumlah penulis yang terafiliasi dengan subjek akuntansi syariah itu ternyata ada 122 orang. Artinya di sini sebenarnya kalau kita lihat hanya ada satu jurnal khusus akuntansi syariah dan itu masih di Sinta 4. Kemudian dari sisi pengarang atau penulis yang mengafiliasikan dirinya dengan subjek akuntansi syariah itu hanya 122 orang saja, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana publikasi mereka, gitu ya. Ternyata kalau kita lihat publikasi tema riset akuntansi syariah di Indonesia itu ada tersebar di 3 jenis jurnal ini, ya. Jurnal yang pertama ini jurnal khusus akuntansi syariah yang tadi itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian tema-tema tentang riset akuntansi syariah itu juga ternyata juga banyak di jurnal ekonomi keuangan atau bisnis syariah yang terindeks Sinta, gitu ya, mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1, gitu ya. Dan juga ternyata ada juga di jurnal khusus akuntansi yang terindeks Sinta. Dalam artian sini jurnal khusus akuntansi tapi sifatnya akuntansi konvensional, gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya dari 3 jenis ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi jumlah ternyata jumlah publikasi yang paling banyak tentang riset akuntansi syariah itu malah ada di jurnal khusus akuntansi yang terindeks Sinta. Jadi artinya apa? Banyak penulis
penulis ya yang menulis tentang akuntansi syariah itu kebanyakan adalah di jurnal khusus akuntansi, artinya jurnal akuntansi yang konvensional gitu ya. Jadi tercampur dengan publikasi artikel ilmiah terkait dengan akuntansi secara umum gitu ya. Itu malah lebih banyak di jenis yang ini gitu ya. Sedangkan di jurnal khusus tentang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah itu sangat minim sekali. Artinya mungkin boleh dikatakan perbandingannya sangat jauh sekali antara jurnal yang khusus akuntansi ini dengan yang jurnal ekonomi keuangan bisnis syariah yang terindeks Sinta ini. Artinya di sini masih banyak ya. Artinya kalau di jurnal ekonomi yang khusus untuk ekonomi keuangan dan bisnis syariah itu ternyata isu tentang atau riset tentang akuntansi syariah itu masih sangat minim sekali publikasinya. Yang banyak itu adalah di jurnal yang akuntansi secara umum konvensional. Itu mungkin hampir setiap terbitan itu di jurnal akuntansi yang umum tadi itu paling tidak setiap satu kali terbitan itu ada tema yang terkait dengan akuntansi syariah gitu ya. Cuma memang saya belum menemukan berapa total artikel yang terkait dengan akuntansi syariah di Sinta ini karena memang belum menu untuk men-searching artikel yang khusus tentang akuntansi syariah itu masih untuk pencarian tentang artikel dengan topik tertentu itu masih belum gitu ya, belum bisa diidentifikasi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang tersebar di berbagai macam jurnal tadi, kalau kita lihat dari sisi subjek penelitiannya gitu ya. Subjek penelitiannya memang paling banyak ternyata kalau bicara tentang akuntansi syariah itu ada di lembaga keuangan dan pasar modal syariah. Jadi ini memang terutama di perbankan ya, di perbankan itu paling banyak. Pasar modal itu yang nomor 2 gitu ya. Yang lain-lainnya yang belum banyak itu tentang asuransi. Asuransi itu jarang sekali yang membahas tentang akuntansi asuransi gitu ya. Padahal itu ceruknya juga besar gitu. Artinya banyak hal yang kalau kita berbicara tentang asuransi syariah misalkan itu banyak hal yang harus bisa dikaji terkait dengan akuntansinya gitu ya. Memang yang paling banyak saat ini adalah di perbankan, yang kedua adalah di pasar modal. Memang meskipun di pasar modal ini menurut saya ada sesuatu kita harus berhati-hati sekali karena memang pasar modal kita kan masih tercampur ya antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional itu kan tercampur dalam artian produknya itu kan sama. Yang dijual di pasar modal syariah dengan yang dijual di pasar modal konvensional itu kan kadang-kadang beririsan. Artinya yang ada di pasar modal syariah itu bukanlah entitas syariah tapi emiten syariah. Gitu ya. Nah ini yang mungkin nanti mungkin perlu analisa yang harus hati-hati ketika membahas di pasar modal syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua, isu subjek penelitian yang paling banyak dipakai itu adalah di lembaga keuangan mikro syariah, gitu ya. Ini yang ya mungkin paling banyak ya PMT, koperasi syariah dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang lain itu adalah tentang lembaga zakat. Ya, tadi mungkin menyambung dengan temanya yang Prof Radit itu tentang wakaf itu untuk sisi akuntansinya wakaf itu sangat minim, bahkan mungkin belum ada yang terkait khusus tentang akuntansi wakaf. Yang banyak adalah di lembaga zakatnya, yang zakatnya sudah cukup berkembang gitu ya, tapi untuk yang wakafnya masih belum ada. Nah ini mungkin menurut saya menjadi peluang juga untuk bisa di situ terkait dengan akuntansi wakafnya. Nah memang kalau kita lihat kenapa kok paling banyak di 3 ini, karena memang yang paling banyak berkembang itu sektor bisnis ya, pasar yang ada di Indonesia ya, sektor industri keuangan, ekonomi dan keuangan syariahnya di Indonesia kan paling banyak berkembang memang di 3 sektor ini, sehingga penelitian yang ada di Indonesia kebanyakan adalah menggunakan subjek penelitiannya adalah di 3 lembaga ini. Kemudian berdasarkan tema riset. Nah, kalau kita lihat dari tema riset itu yang paling banyak karena tadi ada di perbankan, kemudian ada di pasar modal syariah gitu ya. Maka yang paling banyak adalah tentang pengungkapan informasi, terutama adalah pengungkapan informasi Islamic Social Reporting gitu ya. Itu yang paling
paling banyak muncul gitu ya penelitian-penelitian itu, karena memang kalau kita terutama di perbankan ya, kalau kenapa kok perbankan itu banyak juga penelitiannya, karena memang data, nah, ini terkait kembali lagi masalah data ya, data yang bisa diambil memang kebanyakan dari perbankan ya. Kalau kita melihat karena topiknya adalah terutama tentang akuntansi gitu ya, akuntansi syariah itu kan pasti kalau kita bicara data itu paling nggak laporan keuangan gitu ya. Dan dari sekian banyak laporan keuangan yang dari tiga tadi ya, tiga subjek penelitian tadi itu memang di perbankan syariah itu yang paling paling banyak dipublish ya, dipublish untuk laporan keuangannya gitu, dibandingkan dengan misalkan di BMT itu agak susah juga ya, di BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang lainnya, ataupun di lembaga zakat kadang-kadang kita juga kesulitan untuk mendapatkan laporan keuangan yang ajak ya informasinya, mulai dari tahun awal sampai tahun yang terkini gitu ya. Itu yang menjadi persoalannya. Kemudian yang tema yang kedua yang banyak juga itu tentang implementasi PSAK syariah. Jadi mungkin bagaimana ya mungkin sifatnya evaluasi ya, evaluasi implementasi PSAK syariah baik itu terhadap produknya maupun terhadap kelembagaan secara keseluruhan. Kemudian yang ada juga banyak itu adalah terkait dengan teori akuntansi syariah. Ya ini sebenarnya menjadi peluang yang besar juga dengan teori akuntansi syariah, karena masih banyak peluang-peluang yang berkaitan dengan teori akuntansi syariah, berkaitan mungkin ya masalah pengukuran ataupun terkait dengan konsep laporan keuangan sendiri, itu juga masih terbuka luas sebenarnya kalau kita melakukan riset di bidang teori akuntansi syariah ini. Kemudian ada juga di publikasi di Sinta ini itu penelitian tentang etika profesi dan pendidikan. Ya, ini juga menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang etika profesi, ya etika profesi akuntan, ya karena sudah terutama di tiga lembaga tadi ya, di lembaga keuangan syariah dan pasar modal misalkan, kemudian di lembaga keuangan mikro, kemudian keuangan mikro syariah, kemudian di lembaga zakat ya terkait dengan etika profesi seorang akuntan, dan terkait dengan pendidikan ini adalah bagaimana metode-metode pengajaran terkait dengan akuntansi syariah itu sendiri gitu ya. Artinya apa sih yang misalkan kalau apa sih yang diperlukan oleh seseorang itu untuk mempelajari akuntansi syariah itu, kompetensinya apa dan sebagainya, metode pengajarannya seperti apa. Lah itu sebenarnya juga menjadi menjadi riset yang bisa kita riset sebenarnya untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian yang lain itu adalah ini yang sudah ada di Sinta itu adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi. Sebenarnya ini cukup menarik tentang sistem informasi akuntansi karena terutama adalah kalau kita melihat misalkan tentang penghitungan nisbah bagi hasil misalkan di perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan syariah yang lainnya, itu menjadi sangat penting sistem informasi akuntansi ini, karena ketika kita menghitung nisbah bagi hasil misalkan seperti itu, maka itu dibutuhkan data yang cukup valid ya untuk bisa membedakan, karena sesuai dengan fatwa DSN ya, bagi hasil itu yang dibagi hasilkan adalah berdasarkan cash basis gitu ya, bukan accrual basis. Nah, ini sebenarnya menjadi sangat penting ketika lembaga keuangan syariah itu harus memiliki sistem informasi yang handal untuk bisa menghasilkan perhitungan nisbah bagi hasil yang tepat sesuai dengan fatwa DSN tadi. Yang memang kalau kita lihat di dalam prakteknya kadang-kadang itu kepatuhan syariah itu menjadi sangat rentan ketika mungkin secara konsep akad-akadnya sudah benar, tetapi ketika softwarenya misalkan ya, softwarenya yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah itu tidak compliant dengan syariah, itu juga akan bermasalah akhirnya gitu ya. Apa yang ada tertera di dalam akad kontraknya itu ternyata kemudian nanti keluarnya akan berbeda. Nah, ini sebenarnya isu yang menarik untuk bisa kita kembangkan tentang sistem informasi akuntansi terkait dengan syariah compliant di lembaga keuangan syariah. Ya, saya contohkan misalkan terkait dengan perhitungan nisbah bagi hasil gitu ya. Karena di situ harus ada konversi dari yang sifatnya accrual basis ke cash basis. Nah, itu kalau dihitung secara manual saya rasa cukup berat, maka dibutuhkan
sistem informasi akuntansi yang handal. Nah, dalam prakteknya itu banyak sekali sebenarnya sistem informasi ataupun software yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah itu sebenarnya bermasalah di dalam konsep implementasinya di sini. Nah, itu yang kadang-kadang luput. Kita mungkin selalu berbicara tentang masalah akadnya, kesesuaian produk akad dan sebagainya. Nah, ketika masuk di dalam softwarenya ini tidak tercompliant dengan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, itu juga akan menimbulkan masalah sebenarnya. Karena memang kalau kita lihat banyak sekali terkait dengan accounting treatment ini di syariah itu sangat membutuhkan bantuan dari sistem informasi akuntansi yang handal. Itu sebenarnya menjadi, meskipun ini sedikit sekali yang membahas ya, tapi saya rasa ke depan menjadi isu yang cukup menarik untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau kita lihat dari di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan sendiri, sebenarnya memang sejak tahun 2014 ya sampai tahun 2020 ini memang masih tercatat 13 publikasi yang risetnya tentang akuntansi syariah. Ini saya ambil 7 yang memiliki sitasi yang terbanyak ya, 7 sitasi terbanyak dari 13 itu. Yang paling tinggi itu memang di implementasi akuntabilitas dalam konsep metafora amanah di lembaga bisnis syariah. Di sini memang sebenarnya ini kalau yang topik ini itu lebih arahnya ke teori sebenarnya, teori bagaimana konsep laporan keuangan sendiri ya terkait dengan akuntabilitas. Konsepnya memang kalau kita diskusi tentang konsep laporan keuangan syariah itu sebenarnya seperti apa gitu, karena bicara informasi, apakah lebih pendekatan kepada bahwasanya informasi akuntansi itu digunakan untuk pertanggungjawaban atau digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, artinya di sini ada banyak cara-cara local wisdom yang ada itu untuk menyusun akuntabilitasnya di setiap lembaga. Ini menjadi sungguh menarik sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan konsep akuntabilitas di masing-masing lembaga yang berbeda-beda. Ini memang penelitiannya pendekatannya dengan pendekatan kualitatif ya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Ya, ini memang banyak sekali penggunaan Islamic Social Reporting ISR yang menggunakan modelnya dari Hanifah dan Udaib gitu ya. Nah, itu banyak dipakai ini dan memang pengungkapan informasi itu masih sebatas di ISR, padahal sebenarnya masih banyak pengungkapan yang lain yang perlu diteliti ya terkait dengan informasi tadi. Kemudian yang ketiga itu yang banyak juga disitasi tentang internet financial reporting ya, studi koperasi Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau kita bicara internet financial reporting, saya rasa ini menjadi topik yang kedepannya perlu dikembangkan lebih lanjut karena ini bagaimana memanfaatkan website gitu ya, website atau media sosial dan sebagainya itu untuk pengungkapan laporan keuangan. Ya, kalau selama ini mungkin banyak perusahaan itu menyajikan laporan keuangannya di websitenya gitu ya. Nah, itu pun kadang-kadang kalau kita menggunakan internet financial reporting itu ternyata tidak semua ya, tidak semua misalnya di Bank Umum Syariah itu tinggi indeksnya itu ya. Kadang-kadang ada seadanya, sekedarnya gitu ya. Apalagi kalau kita kembangkan misalkan di asuransi ya, asuransi syariah mungkin itu juga IFR-nya itu juga tidak terlalu baik gitu ya. Nah, mungkin bisa dikembangkan juga ke lembaga keuangan sosial ya, seperti lembaga wakaf, lembaga zakat. Bagaimana penggunaan internet itu atau media sosial atau website itu untuk pelaporan keuangan. Karena ke depan isunya kan kita bicara tentang digital ekonomi ya. Saya rasa mungkin sangat relevan kalau kita bagaimana penggunaan media sosial ataupun internet itu untuk penyampaian informasi keuangan perusahaan gitu ya. Mungkin kalau dulu orang suka mengunjungi website, tapi mungkin ke depan dengan berkembangnya media sosial itu saya rasa penyajian informasi keuangan itu bisa melalui media sosial ya, bisa lewat misalnya Instagram ataupun yang lainnya sebenarnya itu cukup ya mungkin bisa menjadi kajian ya untuk arah ke depannya seperti apa gitu ya. Kemudian berikutnya ini yang keempat dan 5 itu sebenarnya adalah hampir mirip ya, itu tentang bagaimana evaluasi atas perlakuan akuntansi atas akad ya. Terutama di sini adalah dua ini adalah transaksi gade syariah sama
akad musyarakah mutanakisah ini merupakan salah dua dari sekian banyak hibrid kontrak. Nah, sebenarnya di hibrid kontrak ini menjadi menarik. Belum banyak sekali transaksi-transaksi yang sifatnya hibrid kontrak. Ya, itu mungkin bisa dianalisis dari sisi aspek akuntansinya, karena memang nanti dari aspek akuntansinya itu akan bisa kita evaluasi sebenarnya kesesuaian syariahnya atau tidak, itu akan kelihatan sebenarnya di situ. Kemudian yang keenam itu adalah tentang penerapan tata kelola syariah. Nah, ini menjadi sebenarnya isu lama ya. Isu lama, isu lama itu maksudnya karena ini menjadi isu yang sudah sejak awal ya, sejak awal bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu ada di Indonesia, itu tentang masalah tata kelola syariah, dalam artian di sini berkaitan dengan kepatuhan syariah. Nah, ini sebenarnya isunya cukup banyak. Ada yang isu lama, mungkin ada juga isu yang perlu dikembangkan lagi, terutama tentang tata kelola syariahnya ini yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut mungkin. Kemudian yang ketujuh ini akuntansi transaksi tabungan emas, ini terkait sama dengan 45 dan 7 tadi, 45 tadi ya, karena itu sifatnya adalah bibit kontrak gitu ya. Jadi mungkin juga bisa bisa apa namanya dilakukan evaluasi. Sebenarnya kalau kalau saya melihat dari tema yang 4, 5 dan 7 itu, akuntansi itu bisa digunakan untuk bisa mengevaluasi apakah akad yang ditransaksikan itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Karena mungkin kadang-kala antara substansinya dengan formnya, antara substansi ekonominya dengan bentuk hukumnya, ya kadang itu di dalam lembaga keuangan syariah itu kadang juga berbeda gitu ya. Nah, itu sebenarnya menarik gitu sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi itu. Karena apa? Karena kadang seringkali akuntansi itu bisa mengcapture substance ekonominya gitu ya. Tapi nanti bisa dibandingkan dengan dari sisi aspek hukumnya gitu ya. Kan kalau dalam prinsip akuntansi syariah harusnya antara substance dengan formnya itu harus sama gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya cukup cukup menarik untuk dilakukan apa istilahnya penelitian-penelitian yang lainnya terkait dengan terutama hibrid kontrak ya. Karena di Piasaka Syariah itu kebanyakan hanya sifatnya bukan hibrid kontrak gitu ya. Nah, sedangkan di lapangan itu transaksinya semakin sangat kompleks dengan hibrid kontrak yang beraneka ragam gitu. Nah, karena itulah dari hasil evaluasi tadi, maka ada beberapa yang potensi riset di bidang akuntansi syariah yang belum dilaksanakan, dan itu menjadi sesuatu isu yang menjadi isu yang menarik untuk bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam. Yang pertama itu adalah kajian atas pos implementasi PSAK syariah di Indonesia. Ini sebenarnya banyak sekali ya, istilahnya banyak kajian yang paling baru misalkan ya. Yang paling baru misalkan ini tentang PSAK wakaf misalkan ya. PSAK wakaf itu sekarang mulai diberlakukan mulai tahun 2021 ini ya. Itu kan perlu dilihat bagaimana implementasinya gitu ya. Apakah berhasil ataukah ada kendala di lapangan. Nah, itu sebenarnya perlu ada evaluasi. Nah, meskipun itu memang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah ya, tapi kita sebagai researcher, sebagai peneliti itu bisa melakukan evaluasi atas implementasi PSAK Syariah yang ada di sini. Itu akan menjadi banyak isu gitu ya. Bagaimana efek implementasi PSAK Syariah yang ada di yang sudah ditetapkan oleh Dewan Standar itu dalam prakteknya. Apakah ada masalah? Apakah ini mengubah model transaksi yang ada dan sebagainya. Itu akan menjadi isu-isu yang menarik untuk bisa dikaji lebih dalam. Kemudian yang kedua itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi tentang accounting treatment untuk hybrid kontrak di Indonesia. Memang kalau kita bicara produk hybrid kontrak ini nantinya itu akan mengarah pada syariah compliant akhirnya seperti itu. Karena memang misalkan di yang di riset yang sebelumnya di JSCT itu tentang accounting treatment atas musyarakah mutanakisah misalkan itu ya. Itu ada banyak hal yang jadi temuan gitu ya. Itu salah satunya misalkan kalau di musyarakah mutanakisah itu ada istilahnya ada pemilikan aset yang bersama gitu ya. Kemudian ada perpindahan porsi kepemilikan aset. Nah, itu ternyata ada kendala secara konsep fikihnya itu jalan, tetapi di dalam accounting treatment-nya itu menjadi masalah yang kemudian akhirnya menjadikan
substansi ekonominya itu tidak bisa menunjukkan pada substansi akadnya gitu akhirnya begitu. Nah itu akan menjadi nanti sebenarnya dari kajian atas accounting treatment di hybrid kontrak itu nanti kita akan bisa menarik lebih jauh lagi ke teori ya. Akhirnya kita bisa melakukan kajian apa sebenarnya konsep aset ya, konsep aset, konsep aset di dalam konsep akuntansi syariah dan sebagainya, konsep dari beban, konsep dari liability dan sebagainya. Itu kan selama ini kan kalau kita bicara akuntansi syariah, definisi-definisi tentang aset dan sebagainya itu masih banyak kan adalah menggunakan definisi dari akuntansi konvensional. Tapi bagaimana sih definisi dari aset ataupun yang lainnya, elemen laporan keuangan lainnya yang itu menyesuaikan dengan karakteristik dari akad yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang accounting treatment di produk hybrid kontrak ini akan banyak bisa kita eksplor sebenarnya tentang definisi dari elemen setiap ataupun prinsip-prinsip prinsip-prinsip akuntansi yang ada gitu ya. Nah, itu nanti yang masuk bisa dilanjutkan sebenarnya ke kajian yang nomor 3 yaitu kajian tentang teori akuntansi syariah itu sendiri ya. Selama ini terutama adalah masalah aspek pengukuran misalkan ya, pengukuran dari elemen-elemen laporan keuangan itu. Karena kalau kita bicara pengukuran gitu ya, misalkan itu berhubungan sekali dengan sistem moneter ya, sistem moneter yang digunakan saat ini di Indonesia gitu ya. Sehingga nanti akan kembali lagi apakah misalkan tentang pengukuran ya, pengukuran dari elemen laporan keuangan itu apakah masih memungkinkan gitu untuk penggunaan present value misalkan di dalam pengukuran elemen-elemen laporan keuangan gitu ya. Karena memang sistem kita seperti ini gitu ya, sistem moneter kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk juga kalau di kajian teori akuntansi syariah ini yang meskipun sudah isu lama tapi mungkin bisa dikembangkan itu adalah terkait dengan bagaimana konsep laporan keuangan. Ya meskipun ada beberapa istilahnya kajian-kajian sebelumnya itu sudah ada tentang konsep-konsep laporan keuangan. Nah, itu perlu dikembangkan lagi bagaimana bisakah itu diimplementasikan dalam konteks yang sekarang ini sebenarnya seperti itu. Ataupun kalau kita bicara tentang teori akuntansi syariah itu sendiri, kalau kita ingin mengkaji lebih dalam lagi itu sebenarnya subject matter dari akuntansi syariah itu apa sebenarnya? Apakah sama dengan subject matter di akuntansi konvensional? Nah, itu belum banyak sebenarnya yang membahas tentang kajian filosofi teoritis tentang subject matter dari ilmu akuntansi syariah itu sendiri. Apakah sama dengan akuntansi konvensional ya? Sama ini seperti kalau kita bicara apa sih sebenarnya subject matter dari ekonomi Islam misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk bisa kalau kita bicara tentang teori akuntansi syariah. Kemudian yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya itu tentang audit syariah gitu ya. Ini menjadi isu lama tapi menjadi muncul isu hangat yang lagi tentang bagaimana implementasi dari audit syariah itu sendiri gitu ya. Mungkin tidak hanya dari sisi DPS tapi bagaimana istilahnya tata kelola kepatuhan syariah dari sebuah lembaga keuangan syariah itu sendiri itu menjadi sebuah menjadi hal yang patut dilakukan kajian juga sebenarnya seperti itu. Dan masih banyak lagi terutama terkait dengan masalah etika, masalah saya rasa di lingkup audit syariah ini sangat luas sekali. Di samping memang istilahnya dari sisi selama ini kalau kita melakukan audit itu memang masih menggunakan prinsip-prinsip dari yang konvensional. Memang ada yang bisa dipakai, tapi ada sesuatu yang sangat spesifik sekali, terutama terkait dengan terkait dengan akad-akad ya, akad-akad dan sebagainya itu sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah tentang pengungkapan informasi. Nah, ini kalau kita bicara tentang akuntansi ya, akuntansi itu sebenarnya adalah pemberian informasi ya. Kalau kita melihat dari konsep teoritis dari konsep akuntansi konvensional secara umum, bahasanya informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Nah, sekarang dengan perkembangan yang ada, pengungkapan informasi itu menjadi sangat penting sebenarnya, gitu. Meskipun yang sudah dilakukan oleh Hudaib dan Hanpros Hanifah itu dengan menggunakan informasi Islamic Social Reporting ya tentang
nilai-nilai sosial Islam ya dari sebuah entitas. Nah, sebenarnya banyak informasi-informasi yang lain yang perlu dikembangkan lagi sebenarnya. Kalau kita melihat teorinya dari Roshanifah dan Udaib itu yang menyebutkan bahwasannya salah satu penggunaan laporan keuangan itu bagi dalam konteks di entitas bisnis syariah itu adalah bagaimana informasi itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan religius gitu. Nah, ini yang akhirnya kemudian nanti bisa ditarik menjadi pengungkapan informasi, misalkan bagaimana pengungkapan informasi kepatuhan syariah gitu ya. Selama ini kan belum banyak muncul itu ya. Mungkin yang ada yang saat ini berkembang lagi itu adalah pengungkapan informasi tentang sustainability reporting, artinya informasi tentang keberlanjutan gitu ya. Itu ya terkait dengan apa istilahnya keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun secara lingkungan gitu. Nah, itu juga yang masuk di poin yang ke-6 yaitu tentang sustainability reporting pada lembaga keuangan syariah di Indonesia gitu ya. Memang yang ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya ketika kita bicara tentang laporan sustainability ini. Kalau kita lihat memang tidak semua misalkan di perbankan misalkan ya, tidak semua bank syariah itu ternyata mengungkapkan itu ya. Nah, ini yang nanti bisa dieksplor lebih lanjut lagi tentang apa sih yang harusnya dilakukan konsep sustainability reporting yang ada di lembaga keuangan syariah dengan yang di konvensional apa sama atau tidak seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang ini sangat luas sekali juga itu tentang kajian tentang tata kelola. Ya, tata kelola terutama tadi tata kelola syariah ya, good syariah governance-nya itu menjadi sangat luas sekali dan itu menjadi ceruk besar meskipun sebenarnya kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri itu banyak sekali yang bicara tentang tata kelola. Tapi kalau di Indonesia itu masih sedikit. Karena memang kalau kita lihat memang tantangannya adalah kalau kita bandingkan antara tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan tata kelola lembaga keuangan syariah yang ada di luar negeri, mungkin peraturannya masih lebih lengkap yang ada di luar negeri ya dibandingkan dengan Indonesia. Itu yang sebenarnya ini juga menjadi isu menarik juga untuk bisa membandingkan antara syariah government di Indonesia dengan syariah government yang ada di luar negeri misalkan. Itu menjadi akan bisa ketahuan sebenarnya sejauh mana apakah kualitas yang ada saat ini itu dipengaruhi karena ketidakadaan peraturan yang ada sebenarnya gitu. Kemudian yang ke-8 itu adalah kajian atas implementasi standar akuntansi syariah internasional. Nah, ini juga menjadi isu penting ya, karena apalagi kalau kita lihat di di Ikatan Akuntan Indonesia, terutama di Dewan Standarnya itu kan akan meluncurkan satu pilar lagi, yaitu pilar standar akuntansi internasional. Jadi di sini nanti kalau menggunakan, jadi nanti perusahaan itu kan ada standar etap, kemudian ada standar PSAK syariah, kemudian nanti ada lagi yang terbaru itu adalah tentang standar internasional. Dalam artian di sini perusahaan itu diberikan kesempatan ya, dia tidak mengikuti standar standarnya Indonesia, SAK umum itu ya, SAK umum, tapi mengikuti standar internasional langsung, jadi menggunakan IFRS langsung. Jadi kalau selama ini kan PSAK yang ada di Indonesia itu kan sifatnya adalah adapsi dari IFRS ya. Bagaimana dibuat sama dari IFRS tapi disesuaikan dengan konten lokal Indonesia gitu ya. Nah, kalau menggunakan yang IFRS langsung gitu ya, itu kan langsung gitu ya. Nah, itu ini nanti bagaimana dengan misalkan entitas syariah yang memang dia apakah dia akan menggunakan IFRS atau menggunakan AOIV sebenarnya. Nah, ini sebenarnya menjadi menarik ketika kita melakukan kajian atas eksistensi AOIV sendiri sebagai standar internasional gitu ya. Kalau ketika dihubungkan dengan standar internasional yang lainnya, ada IFRS dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi menarik untuk bisa dilakukan kajian lebih mendalam lagi bagaimana implementasi standar akuntansi syariah internasional itu terhadap praktek akuntansi syariah yang ada di entitas bisnis syariah di Indonesia. Mungkin itu Pak Vicky yang bisa saya sampaikan terkait dengan review singkat mungkin ya, namanya juga review. Jadi review singkat atas isu-isu yang ada di
di akuntansi syariah yang saya ambil dari data yang ada di Sinta gitu. Gitu, Pak Vicky? Baik, terima kasih Pak Noven. Mohon maaf Ya. karena laptop saya bermasalah, Pak. Saya switch lagi Oke, ke handphone. baik. Lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan, Pak, di kolom chat dari Ahmad Sofi Mubarok. Assalamualaikum Pak Noven, izin bertanya. Jika ingin meneliti isu audit syariah, tapi berdasarkan fakta di Indonesia audit syariah belum diterapkan, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, jadi memang sekali lagi tata kelola syariah di Indonesia itu masih belum lengkap dibandingkan dengan tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah yang di negara lainnya. Misalkan kita ambil yang paling dekat tetangga kita Malaysia gitu ya, itu sangat detail sekali tata kelola syariahnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan isu tentang audit syariah, sebenarnya kita bisa pendekatannya adalah dari pendekatan internal audit pertama, ya internal audit, karena memang dalam prakteknya di Indonesia itu audit syariah itu banyak dilakukan ya, diterapkan oleh internal audit yang di masing-masing lembaga keuangan syariah itu. Jadi internal audit yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah itu selain melakukan selain bahasanya memang skupnya memang isu yang ada isu audit syariah di Indonesia itu kan lebih ke syariah compliance-nya gitu, kepatuhan syariahnya tadi gitu. Sehingga itu banyak kita bisa mengcapture-nya di internal auditornya, atau kalau kita ingin lebih agak ke atas sedikit lagi itu adalah di Dewan Pengawas Syariah sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, artinya kualitas pekerjaan dari Dewan Pengawas Syariah. Karena memang saya melihat di OJK ya, OJK itu sudah membuat aturan SOP ya, semacam SOP yang itu harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasannya. Meskipun memang dalam prakteknya DPS ini itu dibantu oleh internal audit. Nah, dalam pengawasan. Nah, ini mungkin jadi isu yang ada. Memang kalau kita bicara itu akhirnya lebih banyak kepada penelitian langsung ya, artinya kita tidak bisa menggunakan data sekunder, memang harus data primer, apakah itu dalam bentuk wawancara ataupun dalam bentuk survei sebenarnya ke DPS-DPS. Cuma memang kendalanya kalau kita menyasar DPS-nya itu bisa kita ya agak berat gitu ya, karena kita tahu sendiri ya DPS itu susah untuk dihubungi gitu ya. Kecuali kalau kita turunkan levelnya mungkin di BPRS ya. BPRS itu juga mungkin ada juga agak kesulitan untuk bisa menemui ataupun berkomunikasi dengan DPS-nya terkait dengan isu di audit syariah ini. Mungkin itu jawaban saya sementara, Pak Vicky. Masih mute, Pak Vicky? Oh ya, mohon maaf. Untuk yang lain, silakan. Karena di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Yang lain ingin bertanya langsung kepada Pak Noven. Kalau tidak ada bisa diakhiri berarti, Pak Vicky. Sudah tidak ada? Oh, Bu Puji. Baik, Bu Puji. Silakan, Bu Puji. Kalau biasanya itu kan kalau topik akuntansi syariah itu kan kita kesulitan terkait dengan data tuh Pak. Karena kan biasanya kayak audit gitu kan biasanya perusahaan itu kan lebih ke konfidensial gitu kan. Nah, kira-kira yang possible buat mahasiswa itu yang datanya itu bisa mudah didapatkan, kira-kira yang topiknya yang bagaimana gitu Pak? Baik, yang paling memungkinkan ya, karena kalau memang datanya memang sekali lagi memang kalau terkait dengan akuntansi itu memang ya itulah, artinya kadang-kadang sebenarnya ada, cuma kadang-kadang itu susah untuk mendapatkan itu, tidak semua perusahaan itu bisa terbuka. Nah, salah satu yang bisa dipakai sebenarnya adalah dengan menggunakan pendekatan konten analisis sebenarnya. Karena di laporan keuangan ya, tapi kembali lagi memang tidak saya melihat memang industri yang cukup bagus masih di bank syariah gitu ya, dalam memberikan informasi laporan keuangan. Sedangkan untuk yang
industri-industri yang lainnya seperti asuransi bahkan itu sangat susah sekali. Artinya pengungkapan informasinya memang masih kurang bagus dibandingkan dengan perbankan syariah, apalagi misalkan di lembaga zakat ataupun apalagi di koperasi gitu ya, atau di BPR itu kadang-kadang agak susah gitu. Nah, yang paling banyak bisa dipakai kalau kita mengandalkan data sekunder itu adalah ya dengan menggunakan konten analisis sebenarnya. Misalkan kalau kita melakukan penelitian tentang istilahnya evaluasi pelaksanaan PSAK ya, sebuah standar. Nah, itu bisa kita lihat dari laporan keuangan. Artinya sebelum standar itu dibuat, kemudian setelah itu standar dibuat, apa bedanya gitu ya? Apakah ada perbedaan informasi yang lebih baik lagi atau malah kemudian tidak ada bedanya antara ketika PSAK itu ada dirubah ataupun setelah PSAK itu berubah gitu, tidak ada bedanya lah. Itu kan menjadi sebuah fenomena yang bisa nanti dikejar lebih lanjut sebenarnya seperti itu. Jadi memang yang paling bisa dilakukan adalah dengan pendekatan konten analisis. Kalau kita ingin mengkaji kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan. Mungkin itu Bu Puji yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak, matur nuwun. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Silakan ditunggu kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tidak bisa dipaksa Pak Vicky. Cukup berarti mungkin Pak. Ya, oke. Ya, sudah 10:30. Ya, kalau memang demikian, mungkin sesi kali ini kita cukupkan. Dan terima kasih kepada Bapak Noven Suprayogi selaku pemateri yang sudah memberikan jariah ilmu, sudah berbagi tentang isu pada riset akuntansi syariah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk besok pada seri review juga pada yang diselenggarakan oleh JSCT, kita masih ada satu lagi acara yang penting, yaitu besok ada seri review penelitian terkait topik keuangan syariah, kemudian ekonomi syariah, dan terakhir adalah bisnis syariah, dan juga untuk riset yang berkenaan dengan pesantren. Jadi besok pematerinya ada 3 orang, dari 3 tadi ya, dan akan dimulai pada jam 9 sampai jam 11 atau jam 12. Mungkin itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa saya akhiri, kita jumpa lagi pada besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.